Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami mengenai menentukan kualitas pelayanan toko menggunakan metode regresi linier berganda. Baiklah, saya akan membacakan mini riset menentukan kualitas pelayanan toko menggunakan metode regresi linier berganda. Next, selanjutnya. Jadi, metode analisis regresi. Jadi, menurut Ari Kunto, 2013, analisis korelasi dan regresi berganda ini adalah analisis tentang hubungan antara satu dependen variabel dengan dua atau lebih independen variabel. Jika ada lebih dari satu variabel bebas untuk mengestimasikan nilai Y, persamaan tingkat pertama, persamaan disebut permukaan regresi atau regression surface. Misalnya Y sama dengan A ditambah BX tambah YZ. Y adalah kombinasi linier dari X dan Z. Konstan B dan C disebut koefisien regresi. Ada kalanya A, B, dan C diganti dengan B, B1 dan B2 dan B3, sedangkan X dan Z diganti dengan X1 dan X2. Oke, next selanjutnya. Jadi ada lagi menurut Arikanto, dalam analisis regresi, baik regresi sederhana dengan satu variabel bebas maupun regresi berganti dengan lebih dari satu variabel bebas, ada 3 rukun dasar yang harus dicarai, yaitu yang pertama, garis regresi, yaitu garis yang menyatakan hubungan antara variabel itu. 2, standar error of estimate X1, S1 sama X1 dan X2, yaitu harga yang mengukur pemecahan tiap-tiap titik data terhadap garis regresinya, atau merupakan penyimpangan standar dari harga-harga dependen terhadap garis regresinya. Koefisien korelasi, yaitu angka yang menyatakan erat hubungan antara variabel-variabel itu. Selanjutnya, mini riset atau uji coba instrumen dilakukan pada pelanggan yang dilakukan sebanyak 50 pelanggan. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur instrumen atas tanggapan responden adalah menggunakan skala like dengan interval. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, analisis kualitatif deskriptif atau menganalisis data kualitatif yang telah diperoleh melalui observasi dan kuesioner pada toko lunas. Yang kedua, analisis regresi linier berganda sebagai analisis preferensi yang digunakan untuk menyatakan kualitas terhadap peningkatan jumlah pembeli toko lunas. Menurut Ari Kunto, rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah BX tambah CZ yang kemudian diterjemahkan ke dalam rumus sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1, X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3. Di mana keterangan di atas yaitu Y adalah sebagai keputusan minat toko lunas, X1 sebagai kualitas toko lunas, X2 sebagai loyalitas toko lunas, X3 sebagai relasi toko lunas, B1 sebagai koefisien regresi, B2 koefisien regresi, B3 koefisien regresi, dan B0 yaitu konstanta. Hasil dan pembahasan keputusan peminatan atau dilambangkan sebagai Y. Tanggapan responden ada 3 kategori. Yang pertama yaitu ya, ragu-ragu, dan tidak. Terhadap kategori ya, ada 13 orang, ragu-ragu 1 orang, tidak ada 36 orang, dan presentasinya terdapat pada tabel berikut. Kemudian kualitas toko lunas itu atau X1, tanggapan respondennya itu yang ya, frekuensi atau orangnya itu 32 orang, ragu-ragunya ada 12 orang, dan tidaknya ada 6 orang dengan presentasi seperti pada tabel. Loyalitas toko lunas atau X2, tanggapan responden usianya 20 orang, ragu-ragunya 16 orang, tidaknya ada 12 orang. Relasi toko lunas
atau dilambangkan sebagai X3, tanggapan respondennya. Kategorinya ada A, B, C, dan D dengan frekuensi atau orangnya yang A 11 orang, B-nya 27 orang, C 8 orang, D 4 orang dengan presentasi pada tabel tersebut. Selanjutnya, uji validitas. Pengujian validitas suatu instrumen kuesioner dapat digunakan metode statistik software SPSS versi 16.0. Hasil pengolahan data pada umumnya rata-rata kuesioner sangat valid yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi lebih besar dari 0,5 atau positif ketentuan validitas yang sudah memenuhi syarat minimal 0,5 dianggap valid. Berikut adalah hasil dari uji validitas tabel 5. Berikut adalah tabel 6 tingkat validitas variabel penelitian. Jadi uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu dilakukan menggunakan koefisien reliabilitas Crobat alfa. Rumusnya itu dasar pengambilan keputusan alfa besar R tabel sama dengan konsisten, alfa kurang R tabel sama dengan tidak konsisten. Keputusan uji reliabilitas, semua kuesioner dinyatakan konsisten atau reliabilitas alfa besar R tabel sama dengan konsisten 0,517 besar 0,279 sama dengan menjadi konsisten. Next. Jadi ini ada tabel 7 hasil uji reliabilitas. Seperti contohnya sudah kita lihat di situ. Next. Oke, jadi tabel selanjutnya ringkasan hasil uji reliabilitas kuesioner. Di situ ada alfa sama keterangan. Jadi kuesionernya itu Y sebagai kepemilikan member card dengan alfanya 0,564 itu jadi reliable. Jadi X1 sama dengan kualitas member card dengan alfanya 0,554 reliable. Jadi ada X2 sama dengan loyalitas member card 0,559 reliable dengan X3-nya relasi informasi dengan alfanya 0,575 reliable. Jadi berdasarkan tabel 708 menunjukkan bahwa nilai alfa instrumen penelitian pada masing-masing variabel lebih besar dari nilai yang disyaratkan, yaitu sebesar 0,50 atau lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, keseluruhan instrumen kuesioner dalam penelitian ini adalah reliable, dapat dipercaya karena telah memenuhi syarat minimal. Selanjutnya, analisis hasil uji F dan G. Hasil perhitungan menggunakan model regresi penuh atau full model regression dengan nilai koefisien regresi pengaruh kualitas terhadap keputusan. Jadi, ini merupakan tabel dari hasil uji F dan G atau full model regression. Perhitungan yang dilakukan dengan bantuan software SPSS menggunakan full model regression diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan 1,838 ditambah 0,051 X1 ditambah 0,275 X2 ditambah 0,3301 X3. Persamaan regresi tersebut terdapat nilai B0 atau nilai konstanta sebesar 1,838. Selanjutnya, akan dicari nilai koefisien determinasi partial R2 untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau X secara parsial terhadap variabel terikat atau Y.
Pada tabel 13 ini termasuk sampel test X1, tabel 14 termasuk sampel test X2, tabel 15 tes X3, dan pada tabel 16 ini merupakan hasil perhitungan uji T dan kemudian determinasi partisial yang sudah dilakukan sebelumnya. Uji normalis. Uji normalis dilakukan dengan cara melihat grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal jika distribusi data residual normal, maka grafis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berikut adalah gambar dari hasil output SPSS untuk uji normalitas yang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut. Dengan melihat grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, hasil uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS dapat dilihat pada tabel 17. Berikut ini adalah hasil dari tabel 17 yang sudah dijelaskan di slide berikutnya, yaitu sampel Kolmogorov-Smirnov test. Dari tabel di atas, tingkat signifikan lebih tinggi dari nilai 0,05. Oleh karena itu, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Oke, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu, secara simultan setelah diuji dengan uji Fisher, ditemukan bahwa kualitas toko signifikan berpengaruh terhadap keputusan minat pembeli dan pelanggan untuk memilih toko dan juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengunjung dan pembeli. Nah, untuk kesimpulan yang kedua yaitu kualitas relasi toko atau promosi yang berdasarkan kemampuan toko dalam membuat informasi dan pelayanan terbaik bagi para pembeli dan pelanggan. Dengan adanya promosi dan informasi yang tersebar, dapat mempengaruhi kepercayaan para pembeli dan pelanggan terhadap fasilitas serta layanan yang disediakan, juga sebagai alternatif dalam meningkatkan pelayanan toko terhadap kepuasan para pembeli dan pelanggan. Sekian hasil presentasi kami tentang mini riset menentukan kualitas pelayanan toko menggunakan metode regresi linear berganda. Jikalau masih terjadi banyak kesalahan dalam hasil presentasi kami mohon maaf. Semoga hasil yang kami berikan bisa bermanfaat. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.